Do not ever forget who you are. Jangan pernah lupa juga tentang sejarah bangsa ini. Dan hari ini kita merayakan hari kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni. Dan peristiwa ini sebenarnya merupakan ajakan bagi semua generasi untuk mengenang dan mengingat kembali bahwa kita punya satu dasar negara yang begitu kuat dan kokoh, menyatukan, mengikat kita sebagai bangsa. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Saya dan Anda yang seangkatan dengan saya juga pasti masih mengalami, kita belajar mengenai Pancasila, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita ikut penataran P4, dan adalah sebuah kebanggaan sebagai bangsa bahwa kita punya Garuda di dadaku. Dan jangan pernah kita lupa akan bangsa kita ini. Jangan pernah kita lupa sejarah kita sekali lagi. Dan tema ini juga menjadi tema Injil kita hari ini. Ketika orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian datang kepada Yesus dan mulai mempersoalkan mengenai apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Mereka memperdebatkan situasi politik saat itu. Membayar pajak kepada kaisar, Anda tahu uang yang digunakan adalah mata uang yang menandakan kaisar mana yang saat itu sedang memerintah. Dan adalah sangat wajar bahwa setiap pemerintahan ditandai dengan mata uang yang berbeda. Dan membayar pajak kepada kaisar adalah sebuah tindakan orang takluk kepada sang kaisar. Dan takluk kepada kaisar selalu dikaitkan dengan pemujaan dewa Romawi tentunya. Dan kalau orang-orang Israel melakukan hal tersebut, itu berarti mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Dan Yesus sebenarnya mengemukakan sebuah jawaban yang sangat luar biasa dan mengantarkan kita kepada sebuah misteri yang tidak boleh dilupakan oleh umat manusia. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Kalau mata uang itu dibuat dengan gambar dan tulisan kaisar, itu milik kaisar, berikan kepadanya. Tetapi kamu harus ingat, berikan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Dan apa itu hak Allah? Tidak lain dan tidak bukan. Kalau mata uang itu ada gambar dan tulisan kaisar, pada diri setiap manusia, Anda, pada saat itu orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian, pada diri mereka ada gambar dan rupa Allah. Dan karena itu mereka harus memberikan sebenarnya diri mereka kepada Allah. Sehingga tidak perlu memuja kaisar, tidak perlu jatuh dalam pemujaan berhala. Sebab yang mereka sembah hanya Allah yang esa. Untuk diri kita tentu juga menjadi sebuah sapaan dari Injil hari ini. Jangan pernah lupa asal usulmu. Jangan pernah lupa kau milik siapa. Kau milik Tuhan, kau bukan milik dunia. Dan karena itu berikan dirimu kepadanya. Sembahlah dia. Dan sebagai tanda bahwa engkau adalah miliknya, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Sangat simpel dan praktis, saudara-saudari, kalau kita bertanya apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Cintailah dia dengan segenap hatimu. Berikan waktu untuk berdoa, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai sumber cintamu. Berikan waktumu, persembahkan waktumu juga untuk tindakan kasih kepada sesama. Sebab Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Maka pada hari ini mari kita mewujudkan juga cinta kita dan kesadaran kita bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Kita milik Tuhan hari ini dan selamanya. Nafas hidup kita juga ada milik Tuhan. Semua yang ada pada kita juga adalah milik Tuhan. Maka tidak ada alasan juga untuk bermegah dan menyombongkan diri. Maka mari kita mohon kepada Tuhan, semoga kita selalu juga ingat bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah milik Allah dan padanya semua kita persembahkan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh menikmati hari libur dan sekaligus merayakan sesuatu yang penting bagi bangsa kami. Dan semoga juga bacaan hari ini mengajak kami untuk menyerahkan diri dan mempersembahkan kembali hidup kami. Jika kami selama ini banyak melupakan Engkau dan lebih banyak menyembah sesuatu yang lain yang bukan Allah dalam kehidupan kami mohon Kau tuntun kami supaya kami semakin mengenal Engkau dan semakin mempersembahkan diri kami kepadamu. Dan berkatilah kami dengan berkat Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati hari kelahiran Pancasila ini.